awal secara perlahan. Maka kemudian Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Mulai dalam surat Al-Fatihah ini Allah memperkenalkan dirinya dengan nyebut Allah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ada lafaz Allah dalam Al-Fatihah. Sekaligus di Al-Fatihah pun disterilkan pemahaman orang Mekah itu berbeda Allahnya dengan pemahaman yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada konsepsi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang mulai langsung dikenalkan oleh Allah ketika membarengi lafaz Allah. Maka dimulai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, secara perlahan Allah memperkenalkan kepada Nabiullah Muhammad dan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad tentang adanya hari kiamat. Dialah Allah penguasa hari pembalasan, hari kiamat. Nah, konsepsi Allah ini setelah dikenalkan Allah, langsung Allah memberikan pemahaman yang benar dengan Allah. Jadi sebetulnya pemahaman Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah dalam term orang Islam adalah zat yang diibadahi dan kemudian dimintakan tolong. Nah, inilah yang kemudian menjadi gejolak orang-orang Quraisy Mekah, terutama tokoh-tokoh. Mereka sudah mulai memahami bahwa mereka sudah tidak boleh menyembah berhala kalau masuk kepada agamanya Nabi Muhammad SAW dengan alasan apapun. Jadi pada generasi awal-awal yang namanya iyyaka na'budu, itu na'budu itu adalah menyembah berhala. Maka kemudian Allah membahasakannya dengan iyyaka na'budu. Terjemahannya, karena ini mestinya awalnya itu katanya na'budu iyyaka. Kalau dalam bahasa Nahwu Shorof yang normal adalah na'budu iyyaka. Maka Allah kemudian iyyakanya dimajukan, itu menunjukkan ikhtisar. Maka kemudian terjemahannya hanya kepada Allah. Na'budu, kami menyembah. Jadi kalau teksnya na'budu iyyaka, orang boleh masih menyembah Allah dan menyembah berhala. Kalau lafadznya na'budu iyyaka, hanya kepadamu iyyaka kami menyembah. Itu ngomong begitu itu konsekuensinya kalau orang masih menyembah berhala masih boleh. Tapi ketika iyyaka-nya ditaruh di depan, iyyaka na'budu, maka otomatis berhala itu hilang. Tidak boleh ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah dikenalkan oleh Allah, bismillahi dengan nama Allah. Alhamdulillah, siapa Allah itu? Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang menjadi frontal besar orang-orang Quraisy Mekah menolak agama Islam. Karena bagi mereka menyembah berhala itu adalah sudah kebiasaan turun-menurun. Kalau dalam ilmu sejarah itu hampir 300 tahun orang Arab menyembah berhala. Dari sejak awal sampai kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah perjalanan yang panjang orang Arab menyembah berhala itu. Maka kemudian kata Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita diajarkan berdoa, tunjukilah olehmu ya Allah kepada kami as-sirat, jalan al-mustaqimah yang lurus. Ini harus diformat, harus kita masuk kepada kondisi pada awal-awal generasi awal menerima ayat Al-Fatihah ini. Beda kalau kita membaca tafsir-tafsir, banyak sekali komentar-komentar yang lain tentang siratal ladzina an'amta alaihi. Bagian ahli tafsir mengatakan jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat, ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Sebagian ahli tafsir mengatakan Nasrani. Ini berarti udah tafsir, udah subjektivitas seorang penafsir. Kenapa demikian? Karena pada generasi awal Rasulullah bilang ngomong siratal ladzina an'amta alaihim, itu pasti konotasinya bukan kepada orang Nasrani. Wong pada saat itu Rasulullah SAW belum bersentuhan dengan orang-orang Nasrani. Waladhdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Sebagian ahli tafsir mengatakan ad-dallin adalah orang-orang Yahudi. Tentunya penafsiran begini tentunya subjektivitas seorang penafsir.
Karena pada saat itu Rasulullah SAW belum bersentuhan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Rasulullah masih sibuk sekali untuk berdakwah, mengajak teman-teman dekatnya dan orang yang satu suku dengan beliau, diajak secara perlahan-lahan. Nanti setelah perlahan-lahan, setelah 3 tahun baru nanti turun surat Al-Lahab. Barulah Rasulullah SAW nanti berdakwah terang-terangan. Orang Arab dipanggil di sofa untuk kemudian mendengarkan dakwahnya Rasulullah. Pada saat itulah mulai Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat yang jumlahnya kalau menurut ahli-ahli sejarah itu hampir sekitar 40 orang. Jadi dengan pertambahan yang tadi disebut 10 orang, berarti selama 3 tahun secara perlahan bertambah hampir 30 orang. Jadi jumlahnya dari yang asal menjadi 40 orang. Itu selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah. Maka kemudian kata para alim ulama, setelah sudah mulai Rasulullah SAW untuk berdakwah secara perlahan-lahan, mengajak sahabatnya, mengajak temannya, maka kemudian apa yang dilakukan oleh Rasul untuk mengajak para sukunya? Kata ahli sejarah mengatakan wa awwalu ma fa'ala Rasulullah SAW ba'da nuzuli hadil ayat annahu da'a Bani Hashim fahadaru. Maka kemudian Rasulullah mengundang orang keturunan Hashim, Ibnu Abi Thalib, Bani Muthalib dan Ibnu Abdul Manaf untuk hadir dalam undangan Rasulullah. Pada pertemuan pertama fakanu itu khamsatan wa arbina rajulan. Ada mereka itu berjumlah 45 orang hadir diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa catatan ahli sejarah, sebelum Rasul berbicara, ketika sudah hampir 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah, sebelum Rasulullah SAW berbicara sudah dipotong oleh Abu Lahab. Abu Lahab mengatakan begini, mereka ini semua yang kalian undang adalah mereka itu paman-pamanmu Muhammad, wa banu amika dan anak pamanmu, sepupumu. Ini yang kami yang diundang 45 ini bukan orang lain. Maka fatakallim, maka bicara engkau, wada' sabah. Dan engkau tinggalkan sifat kekanak-kanakanmu. Jangan kasak kusuk aja, tapi coba engkau bicara kepada kami orang-orang tuanya, gitu. Kata Abu Lahab. Maka kemudian Abu Lahab mengatakan, berbicara banyak, bahwa ini yang dikumpulkan adalah saudara-saudara engkau. Maka engkau Rasulullah SAW jangan pernah membuat sesuatu yang membuat mereka kecewa. Dalam pertemuan atas undangan Rasulullah ini, Nabi Muhammad diam saja. Tidak komentar, cuma mengundang, lalu kemudian diselang oleh obrolan Abu Lahab, lalu setelah itu Rasulullah SAW diam. Pasakata Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW diam, lam yatakallam fi dalikal majlis. Kata ahli sejarah, Rasulullah SAW tidak berbicara apa-apa di majelis itu, diam saja. Itu pertemuan pertama. Berselang kemudian, sebagian ahli sejarah mengatakan ada 1 bulan setelah pertemuan pertama, ada lagi yang mengatakan hampir 2 bulan dan seterusnya lah. Kemudian semua da'ahum saniyah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengundang kepada orang-orang Quraisy Mekah yang kedua. Langsung Rasulullah SAW mengambil peranan, mengatakan alhamdulillah, ahmaduhu wasta'inuhu wa uminu bihi wa tawakkalu alaihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kata Rasulullah SAW dalam muqaddimahnya, segala puji bagi Allah, aku memuji kepada Allah, aku meminta tolong kepada Allah, dan aku beriman kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan aku menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW dalam mukadimah awalnya mengatakan, innar ra'ida la yukadziba ahlah. Saya ini sebagai orang penunjuk jalan. Maka ra'waid itu penunjuk jalan. Ketika aku menjadi penunjuk jalan, maka aku tidak akan menyesatkan keluarga-keluargaku. Apalagi ini adalah keluargaku, wallahi demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa. Kata Rasulullah SAW begitu. Demi Allah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini Rasulullah ilaikum khassah. Aku ini adalah utusan Allah kepada kalian khususnya, wa ilan nasi amah.
dan juga kepada manusia secara umum. Wallahi la tamutunna kama tanamuna. Demi Allah kalian nanti akan wafat sebagaimana kalian tidur. Dan kalian nanti la tub'asunna, kalian sungguh nanti akan dibangkitkan kama tastaiqiduna, sebagaimana engkau bangun dari tidur. Dan kalian nanti akan dihisab oleh Allah sebagai dengan apa yang kalian kerjakan. Wa innahal jannata abadan awalu aunu awin naru abada. Ketahuilah oleh kalian di sana nanti di akhirat ada surga selama-lamanya dan kemudian juga ada neraka selama-lamanya. Dalam pertemuan yang kedua itu, faqala Abu Thalib, maka kemudian Abu Thalib berbilang begini, ma uhibbu ilaina muawanataka. Waduh Muhammad, kalau engkau bicara begini ini aku tidak bisa menolongmu, gitu kata Abu Thalib. Dan aku wa aqbalna li nasihatika, aku enggak bisa menasihati engkau Muhammad. Wa asadu tasdiqana li hadisika, dan saya enggak bisa membenarkan ini omongan kamu ini. Kenapa? Wa haula'i banu abika mujtama'una. Mereka ini semua adalah keturunan-keturunan ayahmu, telah sepakat. Innama ana ahaduhum ghairu usri'uhum ila ma tuhibbu. Tapi aku, kata Abu Thalib, aku tidak akan membiarkan engkau kalau disakiti oleh orang. Tapi kalau aku untuk beriman dengan apa yang kau ajarkan, demi Allah, wallahi la azalu uhatika wa unika ghaira anna nafsi la tutawwi'una ala firaqi din Abdul Muthalib. Ini kemudian ucapan Abu Thalib yang paling keren kalau bahasa sejarah. Demi Allah, aku tidak, demi jiwaku, aku tidak akan menolong engkau Muhammad. Ala firaqi din Abdul Muthalib. Aku tidak akan menolong kalau engkau kemudian memecah belah agamanya Abdul Muthalib. Maka kemudian faqala Abu Thalib, maka kemudian Abu Thalib bilang, hadhihi wallahi as-sau'ah. Demi Allah, ini Muhammad ini membawa sesuatu yang sangat buruk. Khudu ala yadihi, maka kalian wahai saudara-saudaraku sekalian, ambillah tangannya Muhammad. Maksudnya disakiti sebelum orang mengambil. Lebih baik kita yang menyakiti Muhammad sebelum orang-orang yang menyakiti Muhammad. Faqala Abu Thalib, maka kemudian Abu Thalib ngomong, wallahi demi Allah, lana ma'anhu ma baqaina. Selama aku masih hidup, maka aku akan menolongmu Muhammad. Tetapi untuk beriman, aku tidak akan beriman. Karena aku akan menyakiti agama Bani Muthalib. Nah itu bapak-bapak sekalian, pertemuan yang kedua. Maka setelah pertemuan itu, banyak orang-orang Quraisy Mekah. Setelah pertemuan itu masuk Islam. Ada Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Itu yang ke-11. Lalu kemudian ada Abu Salamah bin Abdul Asad. Ada Al-Arqam bin Abi Alqam, Utsman bin Maj'un, Qudamah bin Maj'um, Abdullah bin Maj'um, Ubaidah bin Haris, Sa'id bin Zaid, Fatimah bin Khattab, yaitu istri Sa'id bin Zaid, Khabab bin Arad, Abdullah bin Mas'ud. Kalau ahli sejarah, dalam buku-buku sejarah itu jumlahnya sampai 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah, itu jumlahnya sekitar 45 orang, antara 40 sampai 45 orang yang kemudian beriman kepada Rasulullah SAW. Berjalan terus bapak-bapak sekalian. Kemudian ada selangan-selangan ayat yang cuma satu turunnya, yaitu dalam surat Al-Mu'min. Fasbir, bersabarlah engkau Muhammad dalam proses perjalanan selama 3 tahun itu. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir lidzanbika, dan minta ampunlah engkau atas dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dan bertasbihlah engkau Muhammad dengan memuji Tuhan pada waktu sore dan pada waktu subuh. Ahli-ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah meningkatkan ibadah dari Rasulullah yang tadinya hanya malam, bangun malam, maka kemudian ditambah waktunya, yakni waktu antara subuh dan sore. Kan kalau orang muslim menjadi menjadi waktu subuh dan waktu maghrib. Nah dengan ayat ini Rasulullah SAW kemudian bangun malam itu tidak menjadi wajib. Yang tadi kumil lail, bangun malam nisfahu awin kus atau kurang, maka dirubah kemudian untuk para sahabat-sahabat yang lain. Sholatnya itu adalah hanya waktu sore dan waktu pagi. Hanya waktu pagi dan waktu sore. Dan terus itu berlanjut terus.
Sampai nanti, sampai 10 tahun atau 11 tahun Rasulullah turun mendapatkan wahyu untuk ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban sholat. Ini Bapak-bapak sekalian tentang beberapa hal kejadian-kejadian yang terjadi pada awal itu surat Al-Fatihah. Nanti setelah surat Al-Fatihah turun adalah surat Al-Lahab. Dari surat Al-Lahab inilah kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan dan orang kafir Mekah sudah mulai menyakiti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali Bapak-bapak sekalian tentang Al-Fatihah, kita tidak kaji secara dalam karena kita ingin prolognya. Nanti setelah Al-Fatihah itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu adalah penyempurnaan dari surat-surat yang tadi 4. Surat Iqra yang kemarin turun dari sampai ayat 5, lalu kemudian Al-Muzammil, lalu kemudian Al-Mudassir. Jadi nanti setelah Al-Fatihah, lama 3 tahun Rasulullah SAW turun wahyu itu menyempurnakan atau surat-surat yang masuk kepada Al-Muzammil dan Al-Mudassir. Jadi nanti setelah Al-Fatihah ini sebelum Al-Lahab, kita akan membacakan surat-surat yang sisanya dari surat Al-Muzammil dan surat Al-Mudassir dan juga surat Al-Alaq.